Boku no Hero Academia 5 Season. Sebagaimana judulnya, ini merupakan season kelima dari Boku no Hero Academia. Di dalam trailernya memperlihatkan latihan gabungan antara kelas 1E melawan 1B, dan kali ini sepertinya Deku akan membagikan sesuatu yang baru nih. Isekai Mau Tosokan Shoujo no Dorei Majutsu Season 2. Takuma Sakamoto, seorang hikikomori yang hobi bermain game. Secara misterius dia berpindah ke dalam game MMORPG favoritnya dalam bentuk karakter miliknya sendiri, yaitu Raja Iblis Diablo. Ia kemudian bertemu dengan dua gadis yang mengaku telah memanggil dirinya ke dunia tersebut. Ketika kedua gadis itu mencoba membuat Diablo menjadi budak mereka, saat itulah sihir pemantul milik Diablo aktif dan membuat keadaan berbalik. Kedua gadis itu justru jadi budak Diablo. Tensura Nikki Tensei Shitara Slime Data Ken, sebuah spin-off dari Tensei Shitara Slime Data Ken yang menceritakan tentang Rimuru dan teman-temannya saat mereka bersantai dan menikmati kehidupan sehari-hari. Hijira Naide Nagatoro-san. Nagatoro adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang suka main-main dengan seniornya dan menemukan kesenangan dalam menggodanya. Meskipun tampaknya dia hanya ingin menyiksanya, sebenarnya dia benar-benar naksir padanya. Setiap kali ada orang yang mencoba menggetak seniornya, dia menjadi bermusuhan dengan mereka. Teman-temannya memanggilnya Hayachi. Zombieland Saga Revenge menceritakan mengenai perjalanan Sakura Minamoto dan anggota peran cucu lainnya yang merupakan zombie yang dihidupkan kembali oleh Kotaro dan membuat grup idol untuk membangkitkan kembali perekonomian di Saga. Fumetsu no Anatai menceritakan seorang pemuda bernama Fuzi. Sebelum menjadi seorang pemuda yang bernama Fuzi, ia hanyalah makhluk abadi tanpa emosi dan identitas. Memulai perjalanan yang awalnya menjadi sebuah bola, kemudian batu, dan selanjutnya menjadi bocah laki-laki bernama Fuzi. Maire Masta Irumaku Season 2. Iruma Suzuki, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang dijual orang tuanya yang tak bertanggung jawab pada iblis. Ia kemudian tinggal bersama iblis yang telah mengadopsinya sebagai cucunya dan pindah sekolah di dunia iblis, tempat kakek iblis itu bekerja sebagai kepala sekolah. Di sana, Iruma bertemu dengan sejumlah iblis yang unik dan menjalani kehidupan tak biasanya di sekolah iblis. Shaman King. Pada suatu malam yang berbintang, Manta bertemu dengan Yuo Asakura, seorang shaman muda yang dapat berinteraksi dengan roh. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan kekuatan yang dimiliki roh tersebut. Sebagai seorang yang dilahirkan di keluarga Asakura yang dikenal sebagai keluarga shaman, dia memikul tugas yang berat untuk mengikuti turnamen Shaman Fight yang diselenggarakan setiap 500 tahun sekali. Dengan dibantu dengan tunangannya bernama Ana, roh samurai Amidabaro, dan teman-temannya yang lain, Ryo berusaha memenangkan Shaman Fight dan mendapatkan gelar Shaman King. Hige wo Soru Soshite Joskosei wo Hiro. Yoshida adalah seorang pria berusia 26 tahun yang merupakan staf dari teknologi informasi. Suatu hari cintanya ditolak oleh rekan perempuannya, Goto Airi, yang sudah ia sukai selama 5 tahun. Yoshida pun depresi dan akhirnya mabuk-mabukan. Saat perjalanan pulang, Yoshida menemukan seorang gadis sekolah menengah duduk di pinggir jalan. Gadis itu yang membutuhkan tempat untuk bermalam mencoba merayu Yoshida. Meskipun menolak tawarannya, dia tetap mengundangnya ke apartemennya. Slime Tawaste Samyakunen Seranai Uchi ni level max nate shimatta. Setelah menjalani kehidupan yang menyakitkan sebagai pekerja kantoran, Azusa Aizawa mengakhiri hidupnya yang singkat dengan meninggal karena terlalu banyak bekerja.
Jadi, ketika dia mendapati dirinya berinkarnasi sebagai penyihir yang abadi di dunia baru, dia bersumpah untuk menghabiskan hari-harinya tanpa stres dan senyaman mungkin. Dia mencari nafkah dengan memburu monster terlemah yaitu slime. Tetapi setelah beberapa lama melakukan pekerjaan yang sederhana ini, dia berakhir dengan kekuatan gila. Levelnya telah mencapai angka 99, menjadikannya sebagai salah satu penyihir terkuat. Eden Zero berfokus pada kehidupan Siki Granbell yang hidup bersama para robot di sebuah taman hiburan yang ditinggalkan. Suatu hari, penjajah angkasa bernama Rebecca Bluegarden dan kucing robotnya bernama Happy datang ke taman itu dan berakhir menjadi kawan Siki. Siki kemudian diusir dari taman bermain oleh para robot yang menemaninya selama ini, hingga akhirnya ia berpetualang bersama kedua teman barunya. Negeri Republik San Magnolia yang tengah diserang oleh drone milik Kekaisaran Giadian. Setelah diserang bertubi-tubi, pihak Republik akhirnya berhasil menciptakan drone untuk melawan serangan dari kubu Kekaisaran. Perang pun akhirnya berlangsung tanpa pertumpahan darah. Namun kenyataannya berkata lain. Di balik dinding yang melindungi ke-85 distrik yang berada di Republik, ada satu wilayah yang tak dianggap bernama Distrik 86, di mana pria dan wanita muda terus berjuang. Shin mengarahkan aksi para pemuda pelaku bom bunuh diri, sedangkan Lena adalah seorang kurator yang memimpin detasemen dari belakang jauh. Kisah perjuangan tragis antara keduanya dimulai. Tokyo Revengers. Takemichi Hanagaki adalah seorang lelaki pengangguran berusia 26 tahun. Dia baru mengetahui bahwa gadis yang menjadi pacarnya ketika masih duduk di bangku SMP, satu-satunya gadis yang pernah dikencaninya, telah meninggal akibat ulah sekelompok geng berandalan yang dikenal sebagai Tokyo Manjigang. Setelah hampir mati tertabrak kereta, dia menyadari bahwa dirinya kembali ke masa lalu saat dia masih duduk bangku SMP. Takemichi bersumpah untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan gadis bernama Hinata itu. Demi melakukannya, dia bertujuan untuk mengincar bagian puncak geng berandalan paling brutal di wilayah Kanto tersebut. Osana Najimi, Gazeta ini Makenai Love Comedy. Osamaka sebagai julukan komedi romantis yang berpusat di sekitar Sueharu Maru. Rata-rata anak SMA berusia 17 tahun yang belum pernah memiliki pacar, dan pertarungan heroin antara cinta pertamanya yang cantik Shiroko Sakachi dan teman masa kecilnya Kuroha Shida. Koito Yobuni wa Kimochi Wari. Kisah cinta antara Ryo Amakusa dan Ichika Arima dengan selisih umur cukup jauh. Keduanya saling mengenal karena Ichika berteman dengan adik Ryo, dan kemudian Ryo jatuh cinta pada kawan dari adiknya tersebut. Namun cara Ryo mendekati Ichika membuat gadis otaku tersebut merasa jijik. Meskipun begitu, Ryo tetap yakin bahwa Ichika adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Mars Red. Serial ini berkisah mengenai keadaan Jepang yang ditinggali oleh para vampir. Hanya saja jumlahnya telah berkembang pesat dan sumber darah untuk para vampir bernama Asuka pun muncul secara misterius. Di saat bersamaan, pemerintah Jepang menciptakan Kode Zero, sebuah unit dalam tentara yang ditugaskan untuk menjatuhkan pasukan vampir. Dibuat oleh Letnan Jenderal Nakajima, telah ditugaskan kembali untuk menyelesaikan krisis vampir. Tergantung pada Kode Zero dan vampir S-kelas Defrod untuk menyelidiki peningkatan ini dan menghentikannya sebelum masyarakat hancur. Subarashiki Konosekai The Animation. Selesaikan misi atau hadapi penghapusan. Hanya itu yang diketahui oleh Neku setelah mendapatkan kembali kesadarannya di tengah persimpangan yang sibuk tanpa ingatannya. Sekarang ia dan mitranya bernama Shiki harus berjuang untuk bertahan hidup dalam permainan hidup atau mati bernama Reapers. Dalam kekacauan yang ramai di Tokyo, para pemain game Reapers yang harus menyelesaikan misi harian atau menghadapi penghapusan total. Sentoin Hakenshimasu
bercerita mengenai seorang pemuda yang disebut dengan Nomor 6. Ia merupakan petarung yang berada di garis depan untuk Kisaragi Secret Society, sebuah organisasi jahat. Ia mendapatkan sebuah misi untuk bekerja di sebuah planet alien bersama partner barunya bernama Alice. Di sana ia bertemu dengan pendekar perempuan berdada besar yang menaiki unicorn. Begitulah dimulai invasi dari dunia fantasi yang dipenuhi kelucuan. Kyukoku singkat cerita Full Dive RPG. Siswa membosankan Hiroyuki secara kebetulan mendapatkan game Kiwame Quiz. Game ini diklaim dapat memberikan pengalaman super nyata dengan menggunakan teknologi terbaik. Namun game ini terlalu realistis. Kemampuan visi pemain game ini representasi dari kemampuan mereka di dunia nyata. Rasa sakit di dunia game ini terasa di kehidupan nyata. Bahkan bekas luka tebas pun membutuhkan waktu berhari-hari untuk sembuh. Dragon Ie wo Kau menceritakan kisah hewan legendaris yang disebut naga. Naga adalah hewan yang sangat ganas dan menakutkan. Namun ada seekor naga yang begitu lembek di sebuah keluarga naga. Ia akhirnya diusir oleh keluarganya karena ia tak memenuhi standar pengirian seekor naga. Di luar sana ia mencari rumah baru untuk dirinya dan akhirnya menyadari bahwa dunia ini tiada tempat bagi hewan pengecut.